Baik, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Bapak Sekum Pedi yang kami hormati, dan Bapak-Bapak narasumber dan Bapak-Bapak pimpinan sinode, dan ya tentu media yang hadir di hari ini untuk mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa ini. Pertama, atas nama Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, sebenarnya Bu Dirjen beliau langsung hadir di dalam acara ini, namun karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu hari ini juga kami ada pembahasan normalisasi, khususnya kita punya peraturan menteri tentang Pasparawi, sehingga kami boleh bagi tugas untuk saya bisa hadir di dalam penyampaian materi dan juga sebagai narasumber di hari ini. Pertama, kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan dan kemurahan Tuhan sehingga kita bisa hadir bersama. Ya, jadi memang sementara secara khusus revitalisasi layanan KUA untuk semua agama ini, ya, itu juga bertolak dari 7 program prioritas Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah penguatan moderasi beragama, kemudian yang kedua itu adalah kemandirian pesantren, dan yang ketiga itu adalah revitalisasi KUA, dan yang keempat transformasi digital, yang kelima itu adalah Cyber Islamic University, dan yang keenam itu adalah Religi Index, dan yang ketujuh adalah Tahun Toleransi Beragama. Tentu dalam pelayanan Kementerian Agama yang selama ini dapat dilaksanakan, penguatan moderasi beragama ini adalah mandatori yang memang sudah dapat dilaksanakan oleh seluruh lembaga kementerian yang ada, ya. Dan juga yang berikut itu adalah Kementerian Pesantren ini itu secara khusus bagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang muslim. Sedangkan revitalisasi KUA memang apa yang diprogramkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia itu untuk bagaimana pelayanan, ya, pendekatan secara langsung kepada umat yang ada. Kita sama-sama ketahui bahwa Kementerian Agama di dalam semua kementerian lembaga yang ada itu, ya, satuan kerja yang cukup banyak, dan termasuk juga dengan jumlah KUA yang sekian banyak. Kantor KUA yang tersebar di seluruh Indonesia saja itu sudah sampai dengan 5.963 KUA. Jadi dalam pelayanan kepada umat beragama yang ada ini, tentu kalau sampai dengan 5.963 KUA yang ada di tingkat kecamatan, ya, kita punya kantor Kementerian Agama itu ada di kabupaten, Kementerian Agama kabupaten, tapi juga kanwil Kementerian Agama itu ada di tingkat provinsi, bahkan juga dengan satuan-satuan kerja yang ada di tingkat pusat, seperti itu. Sehingga program Bapak Menteri Agama ini salah satu juga untuk pelayanan kepada seluruh umat beragama yang ada, karena memang kantor KUA ini itu dia berada di bawah Dirjen Bimas Islam, ya. Dia ada di Dirjen Bimas Islam, sehingga pelayanan yang ada itu cuma hanya kepada saudara-saudara kita yang muslim yang ada di tingkat kecamatan. Tetapi dengan adanya pelayanan, kita harus mendekatkan pelayanan itu bagi seluruh umat beragama yang ada. Maka gagasan ini perlu untuk dapat dilaksanakan. Maka kantor-kantor KUA yang ada itu akan difungsikan untuk pelayanan, bukan cuma hanya untuk umat muslim saja, tapi untuk semua, ya, umat beragama yang ada, mulai dari tingkat distrik, kabupaten, kemudian provinsi, dan sampai ke pusat, seperti itu. Sehingga tentu beberapa hal yang dapat dilakukan, gagasan ini juga ditindaklanjuti oleh semua dirjen-dirjen, ya, yaitu melalui kesepakatan bersama, yaitu berita acara kesepakatan program prioritas revitalisasi KUA ini oleh para dirjen, baik Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu.
Kemudian di dalamnya itu kesepakatan itu, pertama itu adalah para pihak menyepakati bahwa unit kerja pada Kementerian Agama haruslah melaksanakan amanat Menteri Agama untuk menuntaskan program prioritas Menteri Agama, salah satunya revitalisasi kantor urusan agama yang komponen penting adalah membangun kelembagaan KUA yang kompatibel dan juga menyediakan layanan semua agama. Jadi bukan saja cuma hanya untuk satu agama saja, tapi untuk semua agama. Yang kedua, para pihak menyepakati bahwa perubahan organisasi dan tata kerja KUA itu direncanakan dengan prinsip kompatibel dan juga inklusif dan juga agil, sehingga KUA dapat menyediakan layanan semua agama yang diatur dalam PMA tentang organisasi dan tata kerja KUA yang rancangannya sebagaimana terlampir. Itu maksudnya untuk kita punya PMA, khususnya untuk PMA nomor 22 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama. Sehingga dari kesepakatan yang ada itu untuk rancangan peraturan menterinya juga sementara lagi dibahas. Untuk supaya nanti pelayanan KUA yang ada ini akan melayani semua golongan agama yang ada. Iya. Kemudian yang berikut itu adalah para pihak juga berkewajiban untuk melengkapi dokumen baik standar operasional, SPP dan juga SPM serta mengatur pola penyediaan sumber daya manusia yang ada. Jadi dengan sendirinya pasti ketika kantor KUA yang ada begitu difungsikan oleh semua golongan agama yang ada, maka SDM ya itu juga pasti akan ditempatkan di sana. Selama ini kita punya penyuluh agama saja itu yang Kristen saja itu kurang lebih 9.000. Dari 9.000 yang ada itu pasti cuma hanya pelayanannya ada di tingkat kabupaten. Sehingga kendala untuk pelayanan yang ada ini, maka ya pertimbangan hal seperti itu, Menteri Agama punya gagasan bahwa kalau bisa itu kita punya penyuluh agama yang ada tempatnya. Sehingga mereka datang dan kemudian melayani umat yang ada, itu akan berjalan dengan baik untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Ya. Kemudian pihak pertama bertanggung jawab untuk proses pengajuan usulan rencana perubahan organisasi dan juga tata kerja KUA itu sesuai dengan tahapan dan juga mekanisme yang berlaku. Sehingga kesepakatan ini sudah dapat ditindaklanjuti dan sementara lagi pembahasan. Kemudian banyak juga masukan-masukan yang perlu kami mendapatkan. Ya. Dan melalui pertemuan yang ada itu jelas bahwa kami coba untuk nanti pelayanan-pelayanan yang ada secara khusus untuk yang Kristen itu, kalau bukan dalam arti bahwa kita harus pindahkan apa yang dilakukan oleh gereja, tapi gereja tetap akan melaksanakan skema pencatatan calon pengantin yang ada itu pun juga calon pengantin yang ada tetap nanti ada di bawah gereja yang ada. Pembinaannya bahkan juga sampai dengan ya pengukuhan dan pernikahan sampai dengan dia harus mendapatkan surat nikah gereja. Kemudian selama ini kalau yang Kristen tetap harus bersama juga dengan Dukcapil seperti itu, karena memang diatur dalam undang-undang seperti itu. Tetapi untuk supaya nanti daerah-daerah yang sulit untuk ya di tingkat distrik di sana tidak bisa mencatat, tapi kantor KUA yang ada di sana sehingga petugas kita yang ada juga pasti akan mencatat, yaitu kantor KUA yang ada ini pencatatannya kemudian dengan ada sistem ya yang perlu dilaksanakan adalah sistem informasi manajemen pernikahan yang ada itu sudah terdatakan yang selama ini dicatat oleh Dukcapil. Kemudian kalau yang dilaksanakan oleh teman-teman kita yang Muslim itu ketika di sana pasti mereka akan mendapatkan buku nikah. Tetapi kalau sudah bisa ini akta nikah yang selama ini juga digunakan oleh ya Dukcapil ini sudah sifatnya untuk buku nikah dan data yang ada juga kita dapat peroleh sehingga dari tingkat kecamatan yang ada pelayanan yang ada dia akan berhubungan juga dengan tingkat kabupaten, dari kabupaten juga sampai ke tingkat provinsi dan juga tingkat pusat. Itu data kami itu bisa ya akurat dan lebih lengkap nanti seperti itu. Ya.